Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dari kelompok 1 semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Kunwazis Esos MIKOM. Sebelum kami masuk ke pembahasan selanjutnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Bening Dwi Ambar Pamikat dengan NIM 2321030100042. Selanjutnya ada Rafli Zidan dengan NIM 23210301011. Ada Uka Gaga Prawira dengan NIM 23210301022. Berikutnya ada Muhammad Goris Uhrawi dengan NIM 23210301014. Kami kelompok 1 terdiri dari 4 yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan materi relasi psikologi dan komunikasi. Baik, psikologi dan komunikasi memiliki keterkaitan erat karena keduanya mempelajari manusia sebagai objek utamanya. Psikologi berfokus pada perilaku dan proses mental, sedangkan komunikasi adalah cara penyampaian pesan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor emosional, motivasi, persepsi, dan kepribadian. Penelitian ini menyoroti pentingnya psikologi dan komunikasi dalam kehidupan sosial manusia, terutama dalam menjelaskan bagaimana perilaku dan emosi saling mempengaruhi dalam interaksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi psikologi dan komunikasi. Psikologi dan komunikasi adalah dua disiplin ilmu yang saling terkait karena keduanya mempelajari manusia. Psikologi fokus pada perilaku dan proses mental manusia, sedangkan komunikasi menekankan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Secara etimologis, psikologi berasal dari bahasa Yunani, psyche yang berarti jiwa dan logia yang berarti ilmu, sehingga dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari jiwa. Psikologi mengkaji perilaku manusia, baik yang tampak maupun tidak tampak, serta yang disadari maupun tidak disadari. Di sisi lain, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatus, yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama, menegaskan bahwa komunikasi adalah upaya mencapai kesamaan makna. Komunikasi dipahami sebagai proses pertukaran pesan atau informasi antara individu, di mana pengirim disebut komunikator dan penerima disebut komunikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Rafli Zidan akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu perjumpaan psikologi dan komunikasi. Komunikasi tidak bisa dipisahkan dari psikologi, karena setiap pesan melibatkan stimulus, persepsi, interpretasi, dan respon yang terjadi dalam pikiran individu sebelum disampaikan atau ditafsirkan. Dengan kata lain, komunikasi merupakan manifestasi aktivitas mental dan emosional manusia dalam interaksi sosial. Selanjutnya, keberhasilan komunikasi sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologi kedua belah pihak, seperti motivasi, suasana hati, dan persepsi. Kesesuaian faktor-faktor tersebut menciptakan komunikasi yang harmonis, sementara ketidaksesuaian dapat menimbulkan kesalahpahaman atau konflik. Selain itu, komunikasi membantu individu membentuk konsep diri atau self-concept, memahami bagaimana dirinya dipersepsikan orang lain, dan menyesuaikan perilaku agar diterima secara sosial. Psikologi komunikasi menelaah komponen proses komunikasi, termasuk komunikator, komunikan, dan pesan, serta bagaimana stimulus diterima, diproses, dan menghasilkan respon. Secara keseluruhan, komunikasi efektif tercapai ketika makna yang ditangkap penerima sama dengan maksud pengirim, menciptakan pengertian, hubungan harmonis, persuasif, dan mendorong
tindakan yang diharapkan. Dengan demikian, psikologi dan komunikasi saling terkait dalam setiap interaksi manusia sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Goris Urawi. NIM 2321 0301 0014. Saya dari kelas KBI 2. Di sini saya akan memaparkan lingkungan internal dan eksternal mengaruhi komunikasi. Definisi-definisi internal dan eksternal yaitu yang pertama, saya akan membahas tentang lingkungan eksternal. Eksternal berasal dari faktor di luar individu, seperti lingkungan sosial, budaya, media komunikasi, situasi fisik, serta norma dan adat masyarakat. Faktor ini membentuk gaya komunikasi, interpretasi pesan, dan intensitas interaksi. Di sini saya akan memaparkan lingkungan internal dan eksternal mengaruhi komunikasi. Definisi-definisi internal dan eksternal yaitu yang pertama, saya akan membahas tentang lingkungan eksternal. Eksternal berasal dari faktor di luar individu, seperti lingkungan sosial, budaya, media komunikasi, situasi fisik, serta norma dan adat masyarakat. Faktor ini membentuk gaya komunikasi, interpretasi pesan, dan intensitas interaksi. Yang kedua, lingkungan internal. Lingkungan internal berasal dari dalam diri individu, meliputi kecanduan, pengalaman, emosi, motivasi, prinsip hidup, sikap, dan kebiasaan. Faktor-faktor ini membentuk bagaimana seorang memahami pesan, merespon, dan memilih kata, serta gaya komunikasi yang sesuai. Kemudian, bagaimana lingkungan internal dan eksternal mempengaruhi komunikasi? Yang pertama, saya akan membahas tentang lingkungan internal. Contoh adalah faktor individu seperti emosi, pengaruhi, dan pengalaman. Saat orang marah atau emosi, pesan cenderung berbeda dengan orang yang senang. Pada yang sampai lebih terbuka dan ramah, selanjutnya pengetahuan dan pengalaman. Orang dengan intelektual dan wawasan luas, cara berkomunikasi berbeda dengan yang tidak. Tentu memiliki budaya referensinya. Kemudian, pengalaman hidup juga mempengaruhi cara berkomunikasi. Contoh, orang yang pernah menghadapi banyak masalah dan urusan biasanya lebih berhati-hati. Yang kedua, saya akan membahas lingkungan eksternal. Contoh, budaya Jawa terkenal dengan komunikasi yang halus, penuh tata krama, serta cenderung tidak langsung ketika menyampaikan ketidaksetujuan. Orang Jawa biasanya memilih kata-kata yang lebih lembut, menjaga perasaan lawan. Sedangkan budaya Madura dikenal dengan komunikasi yang lugas, tegas, dan lantang. Masyarakat Madura lebih menghargai kejelasan dan ketegasan dalam berbicara, sehingga gaya komunikasi terdapat lebih efektif dan berani. Jika lingkungan yang dimaksud sudah keadaan diri kita mampu keadaan yang lebih di luar dari kita mengaruhi cara seorang berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uka Gagah Prawira dan saya ingin menyampaikan suatu materi yang berjudul proses mental dan behavioral menentukan cara berkomunikasi. Proses komunikasi di manusia
dipengaruhi oleh interaksi antar faktor kognitif internal seperti persepsi, emosi, serta pengkodaan pesan dan faktor behavioral eksternal seperti bahasa tubuh, nada suara, dan adaptasi sosial. Stimulus komunikasi diproses oleh otak melalui filter pribadi seperti emosi, seperti kecemasan dapat mempengaruhi interpretasi pesan. Sedangkan kebiasaan nonverbal seperti kontak mata dan gestur tangan menentukan efektivitas penyampaian. Respon sosial yang timbul melalui feedback loop menciptakan komunikasi transaksionalis atau transaksional yang dinamis, di mana gangguan mental seperti stres dapat menghambat proses ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Menurut Fisher, pendekatan psikologi komunikasi memiliki 4 ciri utama. Penerimaan stimulus melalui panca indera, proses internal yang mengolah informasi menjadi respon, kemudian prediksi respon komunikan, serta dan peneguhan respon untuk memastikan komunikasi berjalan efektif. Komunikasi juga memiliki dampak pada penerima yang terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, efek kognitif atau perubahan pengetahuan. Yang kedua, efek afektif atau perubahan sikap atau pemahaman. Dan yang terakhir ada efek konatif atau behavioral atau perubahan perilaku nyata. Dan dengan memahami interaksi faktor internal dan eksternal serta proses psikologis ini, komunikasi dapat dilakukan secara lebih efektif, adaptif, serta harmonis dalam berbagai konteks sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian pemaparan dari kami. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.